Assalamualaikum semuanya. Halo adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas dengan semangat dan ceria. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, ayo kita berdoa dalam hati bersama. Nah, adik-adik, untuk materi kali ini, tema 2, subtema 2, pembelajaran 2, dengan pemetaan kompetensi dasar PPKN 3.4 dan SBDP 3.3 dengan tujuan pembelajaran 1. Setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. 2. Setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. 3. Setelah mengamati gambar, membaca penjelasan, dan memperhatikan peragaan oleh guru, siswa mampu mengidentifikasi gerakan pada tari indang. 4. Setelah mengamati gambar, membaca penjelasan, dan memperhatikan peragaan oleh guru, siswa mampu mempraktikkan gerakan pada tari indang. Ayo membaca. Pada halaman 52 disajikan sebuah teks yang harus teman-teman baca untuk mengambil nilai moral dari isinya. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Adik-adik, amati lagi gambar dan teks yang saya bacakan. Kami berbeda, namun kami bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, yang memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama.
Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih, Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya. "Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit, tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera. Tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra," balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu walaupun mereka berbeda-beda. Wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional. Rangku alu, bentik, kubak sodor, atau cingciripit menjadi perekat yang menyenangkan. Nah, adik-adik, saya akan membacakan pertanyaan dan saya akan menjawab pertanyaan sesuai dengan teks tadi. Yang pertama, apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas? Jawabannya, perbedaan yang ditemukan dalam cerita di atas diantaranya perbedaan warna kulit, adat, suku bangsa, kebiasaan, bahasa, dan agama. Yang kedua, bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut? Jawabnya, perbedaan yang ada tidaklah menjadi penghalang bagi Edo dan kawan-kawan untuk tetap hidup rukun, berdampingan, dan bekerja sama. Perbedaan yang ada justru makin menguatkan kita untuk bersatu. Kemudian yang ketiga, apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Jelaskan. Jawabnya, perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak menghalangi mereka untuk bekerja sama. Mereka anggap perbedaan bukan sebagai masalah dan semua akrab bermain bersama. Selanjutnya yang keempat, apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda? Jawabnya, manfaat yang kita peroleh, kita mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda adalah wawasan mereka akan semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Selanjutnya yang kelima, pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Berikan contoh. Jawabnya, pernah. Kita bekerja sama dalam perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia seperti menghias kampung, kerja bakti, dan sebagainya. Selanjutnya yang keenam, bagaimana kamu menyikapi perbedaan yang ada? Jelaskan. Jawabnya, perbedaan yang ada tidaklah menjadi penghalang untuk kita tetap hidup rukun, berdampingan, dan bekerja sama. Yang ketujuh, jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabnya, kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari dapat memberi manfaat, diantaranya dapat mempererat persaudaraan, menumbuhkan semangat persatuan, pekerjaan bisa lebih cepat selesai, dan pekerjaan menjadi lebih ringan. Materi selanjutnya, ayo berkreasi. Tahukah kamu bahwa kerjasama dan persatuan juga penting ketika kamu menampilkan tari secara berkelompok? Apakah kamu masih ingat tentang pola lantai ketika menari? Jelaskan.
Jawabnya, pola lantai merupakan suatu pola yang menentukan arah perpindahan atau pergeseran posisi, serta menentukan gerakan yang harus dilakukan oleh penari untuk menguasai suatu ruang. Nah, adik-adik, di dalam buku tema pada halaman 55 ada pola lantai dalam tari indang. Kalian perhatikan dan dibaca dengan seksama. Oke adik-adik, mungkin materi cukup itu dan tugas kalian adalah setelah mempelajari bagaimana siswa di SD Nusantara tadi menjalin kerjasama dan persatuan dalam keseharian mereka, sekarang saatnya kamu menuangkan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dalam sebuah drama. Nah, tugas kalian adalah buatlah naskah drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan secara berkelompok. Oke adik-adik, mungkin cukup itu materi kali ini. Semoga adik-adik bisa memahami dan mendapatkan tambahan ilmu pada hari ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.